Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Ar-Rahman dari Universitas Airlangga, dari Fakultas Vokasi dan dari jurusan Pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi resume yang tadi siang ada tamu kuliah MKWU atau mata kuliah wajib umum dengan bertema pentingnya wawasan Pancasila dalam meningkatkan daya saing bangsa, dengan narasumber Bapak Yudi Latif, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2018, juga sebagai pakar kebangsaan atau penulis buku wawasan Pancasila. Pancasila itu sebenarnya diungkapkan dalam kata sifat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sifat ini yang menjadi urusan pokoknya itu adalah sifat ketuhanan seperti apa yang bisa memperkuat solidaritas nasional yang bisa menjadi driving force bagi kebajikan bersama kita. Jadi sifat ini yang kanan seperti apa yang bisa membantu membuat bangsa ini maju, bangsa ini rumpun, bangsa ini bisa punya ketahanan. Disitulah saya kira kemudian kita bahwa sifat Tuhan yang paling ultimum yang kemudian semua agama-agama bisa bertemu itu pada sifat Tuhan welas asih. Jadi misalnya di jalan Asmaul Husna, asma Tuhan yang paling orang Islam makan yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Kalau Kristen syukur atas berkat yang Tuhan berikan sepanjang hari. Orang Hindu itu akan berdoa Om Santi Santi kasih sayang. Orang Buddha akan berdoa semoga semua makhluk berbahagia selamanya. Sehingga agama-agama itu punya kekuatan untuk mendorong kemajuan kalau yang dimanfaatkannya dari agama itu dimensi spiritualnya, dimensi-dimensi rohani yang membuat manusia saling terkoneksi dalam ikatan kasih kedua manusia itu selalu ada bersama dengan yang lain, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kita harus ada persamaan yang lain, ada bersama dengan yang lain, ada bersama dengan cinta, tidak mungkin ada bersama dengan saling membenci, saling menegasikan, ada bersama yang lain. Ada datang cinta kasih tersebut dengan peri kemanusiaan dan yang lain di sini tidak terbatas pada manusia. Flora dan fauna itu juga termasuk yang lain, dan kalau kita mencintai penuh kebajikan bukannya kalau kita berbuat baik pada manusia, kalau kita mau binatang itu juga ada nilainya di mata Tuhan. Oleh karena itu, betul seperti kata Kiai Haji Wahab Hasbuwo, hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Jadi kita harus mengatasi kesenjangan antara kesalehan keagamaan dalam keluarga orang yang beriman yang saleh. Cara agama itu untuk perbaiki relasinya dengan orang-orang terdekat. Yang berikutnya, manusia sebagai malam hari pasti akan dihadapkan berbagai macam persoalan, berbagai tantangan yang merupakan keputusan-keputusan bersama. Cara mengambil keputusan bersama pun harus dilandasi dengan oleh cinta kasih, bukan kenang-kenangan jumlah. Penanggulangan kalau harus bisa cara mengambil keputusan dengan cara win-win solution. Dengan jalan musyawarah, kita ini bisa mengambil keputusan yang ingin secara inklusif dengan mayoritas dan minoritas kekuatan, kekuatan logistik,
tata dasar bagaimana kebahagiaan hidup bersama saling berbagi. Kemudian yang terakhir, manusia itu adalah makhluk rohani, di mana jasmani yang dia punya perlu makan dan minum, terus sandang pangan, cara kasih terhadap sesama manusia dengan kebutuhan jasmani. Dengan keadilan sosial di dalam Pancasila ada kata adil disebut 2 kali. Kedua, dan adil dalam sila kedua itu keadilan yang sifatnya umum, itu baik saat sipil politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan HAM yang sifatnya luas dan iklan sosial adalah keadilan yang spesifik yang berkaitan dengan keadilan dan dalam distribusi kekayaan, kesempatan, dan oportunis yang jadi lebih terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Sekian dari isi penjelasan saya. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.